Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, materinya akan Ibu jelaskan. Jadi, simak penjelasan yang Ibu berikan. Materi yang pertama yaitu kita akan belajar tentang cara merubah pecahan ke bentuk persen. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, persen itu artinya per 100. Nah, kita langsung ke contoh soal saja ya. Jika ada pecahan 4/10, nah ini perintahnya akan dijadikan ke dalam bentuk persen. Caranya seperti apa? Caranya, penyebut per 10 ini harus dijadikan menjadi per 100 karena persen itu artinya per 100. Bagaimana caranya menjadikan bentuk penyebut ini menjadi per 100? Caranya yaitu dengan cara dikali. 10 itu bisa dikali berapa biar bisa jadi 100? Ya, harus dikali 10. Kemudian pembilangnya tetap ditulis ya, 4/10. Penyebutnya dikali 10. Jika yang bawah atau penyebutnya dikali 10, maka yang atas juga harus dikalikan 10. Hasilnya 4 dikali 10, 40 per 10 dikali 10, 100. Berarti 4/10 itu sama dengan 40%. Kemudian soal yang kedua, 3/5. Nah, 5 ini penyebutnya ini harus dikali berapa supaya bisa menjadi penyebutnya 100? Ayo dikali berapa? Dikali 20. Berarti dikali 20, yang atas juga harus dikali 20. 5 dikali 20 sama dengan 100. 3 dikali 20, 60. Berarti bentuk persen dari 3/5 sama dengan 60/100, berarti 60%. Kemudian yang selanjutnya, mengubah persen ke bentuk pecahan. Nah, jika ada soal 20% akan dijadikan ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, yang perlu kalian ingat, 20%. Persen itu artinya per 100. Berarti kalian tulis 20/100. Setelah ini harus disederhanakan lagi karena masih bisa disederhanakan. Caranya gimana? Caranya dibagi. Sama-sama dibagi 10. 20 dibagi 10, 2. 100 dibagi 10, 10. 2/10. Apakah 2/10 ini masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa. Caranya sama-sama dibagi 2. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 10 dibagi 2, 5. Ketemulah hasilnya 1/5. Kemudian jika ada contoh soal lagi, 4% dijadikan ke bentuk pecahan. 4%, 4/100. Nah, kemudian diapakan? Disederhanakan. Caranya sama-sama dibagi 2. Dibagi 2, bawah dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 100 dibagi 2, 50. Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Masih, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 50 dibagi 2, 25. Hasil jawabannya 1/25. Untuk materi selanjutnya kita akan
belajar cara mengubah desimal ke bentuk pecahan. Nah, catatan yang perlu kalian ketahui, jika ada satu angka di belakang koma atau setelah koma, artinya per 10. Jika ada dua angka di belakang atau setelah koma, artinya per 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, artinya per 1000. Nah, ini ada contohnya. Contohnya 0,6. Berarti setelah koma ini kan ada satu angka, berarti artinya per 10. Berarti 6 per 10. Kemudian jika ada dua angka setelah koma atau di belakang koma, itu artinya per 100. Contohnya 0,25 sama dengan 25 per 100 karena setelah koma ada dua angka. Nah, jika ada 3 angka di belakang koma atau setelah koma, berarti per 1000. Nah, berarti 0,725 itu jika dijadikan pecahan artinya 725 per 1000 karena setelah koma ada 3 angka. Nah, kemudian kita langsung ke soal lagi. Nah, jadi diingat ya anak-anak, jika ada satu angka di belakang koma berarti per 10. 0,5 artinya 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5, berarti 1 per 2. Nah, kemudian ada angka 3,4. Ini bentuk desimal, dijadikan ke pecahan biasa. Berarti gimana? Setelah satu angka setelah koma berarti per 10. Berarti 34 per 10. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. 34 dibagi 2, 34 dibagi 2 berarti 17. 10 dibagi 2 berarti 5. Kemudian yang 0,25 berarti setelah koma ada dua angka, berarti per 100. Berarti 25 per 100. Bisa disederhanakan lagi, caranya sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Materi selanjutnya adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama, jumlahkan menjadi bentuk persen. Nah, misal ada contoh soal 1/2 ditambah 25%. Nah, ini nanti hasilnya akan dijadikan ke dalam bentuk persen. Caranya seperti apa? Nah, pecahan ini harus kalian dijadikan ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. Nah, 1/2, ingat persen itu artinya per 100. Jadi kita harus menjadikan penyebut ini dikali berapa supaya jadi 100. 2 dikali 50 bisa jadi 100. Berarti bawah dikali 50, atas juga harus dikali 50. Nah, sama dengan 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Berarti 50 per 100 sama dengan 50%. Nah, kemudian jika sudah ketemu, artinya 1/2 itu sama dengan 50%. Lalu kita tulis 50% ditambah 25% sama dengan 50 ditambah 25%, langsung dijumlahkan karena bentuknya sudah sama-sama persen. Berarti 75%. Selanjutnya, jika ada contoh soal, jumlahkan menjadi bentuk desimal. Nah, ini sudah ada bentuk desimalnya, di sini ada bentuk persennya. Yang perlu kalian ingat adalah
28% itu artinya 28/100. Nah, seperti yang pada awal materi yang sudah Ibu jelaskan terlebih dahulu, kalau per 100 itu berarti ada 2 angka setelah atau di belakang koma. Berarti 0,3 ditambah 0,28. Kenapa 0,28? Karena di sini penyebutnya per 100. Per 100 artinya ada 2 angka setelah koma. Nah, setelah seperti ini tinggal kita jumlahkan caranya dengan penjumlahan bersusun. 0,3 ditambah 0,28. Dilihat komanya harus diluruskan ya nak. Ini 8-nya turun, 3 ditambah 25, komanya turun, 0-nya tetap. Berarti hasilnya 0,58. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Selamat pagi, selamat belajar.